Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Melanjutkan pembahasan admin anime OP sebelumnya, cerita kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di berbagai tempat yang berbeda, yang tentunya berjalan semakin menarik. Beberapa di antaranya adalah kelanjutan perkembangan pertempuran besar yang terjadi di Pulau Elbaf, di mana kali ini kita akan melihat keadaan di sisi pelabuhan desa Barat Matahari, tempat di mana Zoro dan juga Summer berada. Yap, terakhir kita bisa melihat Zoro yang menggunakan mode Black Asuranya untuk mengalahkan puluhan monster tanaman berduri milik Summer. Namun menariknya, saat Zoro menggunakan mode Black Asuranya tersebut, Summer melihat ada sesuatu hal yang aneh di dalam tubuh Zoro. Selain itu, kita juga akan melihat kembali kelanjutan pertarungan Luffy melawan Imusama. Setelah Luffy berhasil membuat Imusama terpental hingga membentur pegunungan yang ada di dekat hutan Elbaf, kita bisa melihat Luffy yang masih terlihat sedang dikendalikan oleh sosok misterius. Nah, rupanya benar saja, sosok misterius itu adalah sosok Dewa Matahari Nika yang asli, seperti yang dicurigai oleh Imusama sebelumnya. Yap, setelah terkena tusukan pedang void milik Imusama mulai curiga dengan gelagat aneh Luffy saat menggunakan mode Nikanya. Bahkan dengan kekuatan energi matahari Nikanya, Luffy mampu memulihkan luka akibat tusukan pedang void milik Imusama. Bukan hanya itu saja, gaya bertarung dan kekuatan Luffy saat menggunakan mode Nikanya pun semakin meningkat drastis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas semuanya secara detail. Mulai dari yang pertama, di mana cerita kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di sisi pelabuhan desa Barat Matahari, tempat di mana Zoro dan juga Summer berada. Nah, setelah berhasil mengalahkan dan menghancurkan puluhan monster tanaman berduri yang terus bermunculan dari kekuatan Summer, di momen ini kita bisa melihat Zoro yang menatap Summer dengan tatapan tajamnya sambil menggunakan kekuatan mode Black Asura miliknya. Zoro paham, jika Summer tidak segera dikalahkan, maka dia tidak akan bisa segera untuk membantu Luffy. Sehingga di momen ini juga, Zoro kemudian memusatkan kekuatan Hosoku Haki-nya untuk meningkatkan serangan mode Black Asuranya. Dan benar saja, di sisi lain, Summer yang mengetahui hal itu pun tentu saja membuatnya semakin kesal kepada Zoro. Namun kali ini, Summer tidak langsung menyerang Zoro kembali. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan mereka dimulai, tiba-tiba ekspresi Summer berubah. Yang awalnya dia terlihat sangat kesal karena puluhan tanaman monster berdurinya telah dihancurkan oleh Zoro. Kali ini wajahnya memperlihatkan ekspresi yang terlihat pucat, seolah Summer merasakan sesuatu yang sama sekali belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ya, rupanya mode Black Asura yang sebelumnya hanya terlihat sebagai manifestasi haki, kini memancarkan tekanan yang jauh lebih dalam. Tiga sosok bayangan raksasa perlahan mulai muncul di belakang Zoro. Ketiganya pun membawa aura yang sangat berbeda, tetapi saling menyatu menjadi satu tekanan yang sangat kuat. Aura pertama terasa seperti dewa peperangan, dipenuhi dengan tekad untuk menghancurkan segala musuh yang berdiri di hadapannya. Lalu aura kedua memancarkan ketenangan seorang dewa pelindung, seolah seluruh serangan yang akan datang tidak akan mampu menggoyahkan Zoro. Sedangkan aura yang ketiga adalah aura yang paling mengerikan. Aura itu begitu sunyi, tetapi memancarkan hawa kematian yang membuat siapapun yang merasakannya seolah sedang berhadapan dengan dewa kematian. Jelas Summer yang melihat hal itu pun kemudian mengatakan, aura macam apa ini? Yap, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Memang Summer yang sekarang ini sudah berumur cukup tua, sehingga wajar saja pengetahuan Summer soal berbagai aura kekuatan juga sudah terbilang sangat banyak, sehingga dia juga bisa mengidentifikasi aura apa yang dimiliki oleh musuhnya. Nah, menariknya di momen ini, semakin lama Summer menatap Zoro, semakin jelas bayangan tiga sosok raksasa yang berdiri di belakang sang pendekar pedang di kelompok bajak laut Tobi Jerami tersebut. Meskipun hanya berupa manifestasi kekuatan haki, namun tekanan yang mereka pancarkan membuat udara di sekitar area pertarungan itu pun semakin terasa berat. Bahkan pancaran aura tekanan haki Zoro ini pun sampai dirasakan ke area hutan Elbaf, tempat di mana Luffy dan juga Imusama berada. Di momen ini, kita juga bisa melihat Imusama yang merasakan aura aneh dari Zoro tersebut. Setelah itu, Summer pun kemudian segera menyelimuti seluruh tubuhnya dengan kekuatan tanaman berduri miliknya. Akar-akar hitam menjalar ke seluruh tubuhnya, membentuk sebuah armor berduri yang dilapisi oleh kekuatan api hitam Omen.
Dan tepat di momen ini juga, Summer langsung menghentakkan kedua tangannya ke tanah, dan kita pun bisa melihat puluhan akar raksasa yang langsung muncul dari segala arah. Bukan hanya itu saja, kita juga bisa melihat puluhan tanaman berduri raksasa yang saling melilit hingga membentuk sebuah sangkar hidup untuk menutupi seluruh area pertarungan itu. Ya, duri-duri hitam yang berlapis haki dan juga api hitam omen itu terus menerjang dari setiap batang pohonnya, menyerang dari segala arah tanpa memberikan sebuah celah sedikit pun kepada Zoro. Namun menariknya, Zoro yang mengetahui serangan itu pun sama sekali tidak bergerak. Dengan menggunakan ketiga pedangnya yang telah dilapisi oleh kekuatan Hosoku Haki dan juga Bushisoku Haki, kita bisa melihat aura tiga dewa di belakang Zoro pun semakin terlihat jelas. Dan tepat di momen ini juga, sambil membuka matanya, Zoro langsung bergerak dengan sangat cepat. Summer yang melihat hal itu pun kemudian sangat terkejut dan mengatakan, cepat sekali. Dan dalam sekejap, tiga bayangan dewa itu pun seolah terlihat bersiap untuk melancarkan tebasan yang begitu mematikan kepada Summer. Di sisi lain, Summer pun kemudian segera memerintahkan seluruh akar raksasanya untuk menahan serangan tersebut. Namun rupanya tebasan Zoro kali ini berhasil memotong akar-akar berduri milik Summer. Bahkan tebasan tersebut juga berhasil menghancurkan aliran energi yang menghubungkan tanaman tersebut dengan energi api hitam omen yang Summer gunakan. Yap, sambil melompat di udara, Zoro kemudian langsung menyilangkan ketiga pedangnya, di mana kita bisa melihat seluruh kekuatan Hosoku Haki yang menyelimuti seluruh tubuh Zoro pun kini berkumpul pada satu titik. Aura tiga dewa di belakang tubuh Zoro pun seolah menyatu menjadi satu. Dan tanpa basa-basi lagi, Zoro langsung melepaskan tebasan super kuat itu tepat ke arah Summer. Jelas Summer yang mengetahui hal itu pun kemudian mencoba untuk menahan menggunakan pedang akar berdurinya yang telah dilapisi oleh kekuatan api hitam omen. Namun sayangnya, kali ini Summer gagal untuk menghentikan serangan Zoro tersebut. Ya, serangan Zoro itu berhasil menembus armor tanaman berduri milik Summer. Bahkan kita bisa melihat tangan kanan Summer yang langsung putus seketika akibat serangan Zoro tersebut. Di sisi lain, Zoro yang melihat hal itu dari kejauhan pun terlihat mulai kelelahan karena rupanya teknik Black Asura Tiga Dewa ini benar-benar sangat menguras staminanya. Sehingga di momen ini, Zoro pun kemudian langsung menonaktifkan mode Black Asuranya tersebut. Ya, meskipun Zoro belum berhasil mengalahkan Summer dalam pertarungannya kali ini, setidaknya dia telah berhasil mendaratkan sebuah serangan mematikan hingga membuat tangan kanan Summer pun langsung putus seketika. Setelah itu, cerita lalu beralih dan membawa kita ke hutan Elbaf, tempat di mana Luffy dan juga Imu Sama berada. Di momen ini, kita bisa melihat Imu Sama yang telah bangkit kembali dan merasakan aura aneh yang dia rasakan sebelumnya. Di mana aura aneh tersebut adalah aura dari kekuatan mode Black Asura Tiga Dewa milik Zoro. Namun Imu Sama terlihat tidak peduli meskipun ada ancaman lain. Kali ini fokusnya hanya kepada Nika. Sekarang ini Imu Sama mulai menggunakan mode barunya yang membuatnya semakin meningkatkan berbagai aspek serangannya, bahkan lebih buas dari sebelumnya. Sambil terbang di udara, Imu Sama pun segera melancarkan serangan bila angin dengan jari-jarinya yang tajam. Namun di sisi lain, Luffy yang masih dikendalikan oleh Dewa Matahari Nika yang asli mampu menghindari serangan tersebut dengan cukup mudah. Bahkan di momen ini juga kita bisa melihat Luffy yang mengubah energi matahari Nika di sekitar tubuhnya menjadi rentetan serangan yang dilancarkan kepada Imu Sama. Melihat hal itu, Imu Sama kemudian langsung menciptakan dua lengan raksasa yang dia lapisi dengan kekuatan api hitam omen dan juga energi iblis. Kekuatan itu pun pada akhirnya berhasil mengatasi semua rentetan serangan yang dilancarkan oleh Luffy. Tidak tinggal diam begitu saja, Imu Sama langsung menggunakan kekuatan teleportasinya untuk berpindah tempat tepat ke belakang Luffy dan langsung melancarkan serangan menggunakan bola-bola energi iblis. Luffy yang melihat hal itu pun langsung menangkisnya dengan menciptakan sebuah perisai raksasa dari kekuatan imajinasinya dan juga melapisinya dengan energi matahari. Benturan dua energi besar itu pun pada akhirnya menciptakan sebuah gelombang kejut yang membuat Imu Sama dan juga Luffy pun sama-sama saling terpental. Namun saat terpental, Luffy segera bergegas untuk bangkit kembali dan langsung melompat di udara. Di mana kali ini, Luffy langsung menciptakan sebuah tombak petir yang dia lapisi dengan energi matahari Nika dan bersiap untuk melemparkannya sekuat tenaga ke arah Imu Sama. Imu Sama yang melihat hal itu pun segera menghindar, dan tepat di momen ini juga, Imu Sama kemudian menggunakan kekuatan buku sihirnya untuk menggunakan teknik yang sebelumnya pernah dia gunakan. Yap, Imu Sama lalu menciptakan puluhan lingkaran sihir, dan kita pun bisa melihat puluhan tombak iblis yang keluar dari lingkaran sihir tersebut dan langsung melesat ke arah Luffy dari berbagai arah.
Nah, di momen ini, tidak tinggal diam begitu saja. Imusama juga menggunakan kekuatan teleportasinya lagi dan langsung melancarkan serangan menggunakan pedang Void-nya. Namun Luffy yang telah mengetahui hal itu pun kemudian berhasil menghindar dan menghancurkan puluhan tombak iblis tersebut dengan bola-bola energi matahari Nika yang dia ciptakan. Bukan hanya itu saja, Luffy juga telah mengetahui posisi Imusama setelah menggunakan kekuatan teleportasinya. Sehingga tepat di momen ini juga, Luffy lalu memanjangkan kakinya dan langsung melancarkan tendangan berlapis energi matahari Nika ke arah Imusama. Jelas Imusama yang mengetahui hal itu pun lalu menggunakan pedang Void-nya untuk menahan tendangan Luffy tersebut. Hingga pada akhirnya, Luffy dan juga Imusama kembali saling melancarkan berbagai serangan kuat mereka dari jarak dekat. Mereka berdua juga terlihat melancarkan berbagai serangan yang sangat cepat. Sementara itu, di sisi lain, Pangeran Loki, Jinbe, Usopp, Brook, dan juga Nami yang melihat pertarungan itu pun sempat tidak percaya jika kekuatan mereka berdua benar-benar sangat mengerikan. Bahkan Jinbe dan juga Usopp yang berada di dekat Pangeran Loki pun lalu mengatakan bahwa mereka baru pertama kalinya melihat pertarungan semacam ini. Pangeran Loki yang mendengar hal itu pun kemudian mengatakan bahwa kekuatan sang Dewa Matahari Nika memang tidak terbatas. Namun sosok Imusama juga tidak bisa diremehkan. Dia bisa menciptakan berbagai serangan yang unik untuk mengimbangi kekuatan Dewa Matahari Nika. Selain itu, energi iblisnya juga cukup merepotkan dalam pertarungan ini. Tetapi di sisi lain, Pangeran Loki juga sangat yakin kekuatan yang digunakan oleh Luffy saat ini baru beberapa persen saja. Jadi masih ada harapan besar untuk memenangkan pertempuran ini. Dengan wajah kesalnya, Pangeran Loki lalu mengatakan, "Kemana temanmu tadi? Lama sekali. Aku sudah tidak sabar lagi untuk segera mengejar orang itu." Mendengar perkataan Pangeran Loki, dengan wajah kocaknya dan juga ketakutan, Usopp kemudian meminta kepada Pangeran Loki untuk bersabar. Karena Franky sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah Warus agar bisa segera membawakan makanan untuk Pangeran Loki. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang kelanjutan pertempuran besar yang terjadi di negeri Elbaf dan juga berbagai hal menarik pada pembahasan kita kali ini. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kita kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini and see you next time.